Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini ada kegiatan apa, teman-teman? Tadi habis kelas sih, Bu. Habis kelas. Yang lain? Iya, kelas juga. Habis kelas. Saya juga kelas juga. Habis kelas semua. Oke, ini masih UTS atau udah selesai UTS-nya? Udah selesai. Udah selesai. Oke, baik. Ini dari kelas yang berbeda-beda semua ya? Iya, betul. Oke, namun sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin membantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, silakan Mbak. Oke, sebelum kita memulai pada siang hari ini kegiatan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada Mbaknya yang sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Nah, teman-teman di sini, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak lebih dahulu karena teman-teman sudah mau menghadiri undangan Ibu untuk datang pada ruang konseling pada hari ini. Sebelumnya, adakah yang sudah tahu kita di sini mau ngapain seperti itu? Belum. Oke, belum tahu ya. Jadi pada sesi kali ini kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Adakah yang sudah mengerti atau mengetahui apa itu konseling kelompok dan sudah pernah mengikutinya? Belum. Ini? Belum sih. Oke, karena belum semua ya. Jadi konseling kelompok sendiri merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling. Jadi nanti kita akan diskusi bersama untuk membahas satu permasalahan, yang mana permasalahan itu yang teman-teman sudah isi di Google Form yang kemarin Ibu share. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu untuk membahas dan juga mencari alternatif solusi sehingga nanti permasalahan tersebut bisa mendapatkan solusi terbaiknya seperti itu. Namun karena keterbatasan waktu ya, jadi nanti kita akan membahas satu permasalahan yang sekiranya urgent gitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, karena di sini teman-teman berasal dari kelas yang berbeda seperti itu, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu. Nanti untuk format perkenalannya teman-teman bisa menyebutkan nama, kelas dan juga makanan favorit seperti itu. Oke, Ibu mulai dari Ibu ya. Nanti bisa dilanjutkan dari Mbaknya dan bergantian. Oke, perkenalkan nama Ibu Restu. Ruangan Ibu ada di sebelah kelas E. Kemudian makanan favoritnya itu nasi goreng. Bisa dilanjutkan? Oke, halo semua, nama aku Jenny. Makanan favoritnya bakso. Oke, halo Jenny. Halo Jenny. Berestu, makanan favoritnya nasi goreng. Jenny, makanan favoritnya bakso. Aku Naila, makanan favoritnya mie ayam. Halo Naila. Oke, perkenalkan aku Gracia Putri. Berestu dengan makanan kesukaan nasi goreng. Kemudian Jenny, makanan kesukaannya bakso. Kemudian Naila, makanan kesukaannya mie ayam. Saya Gracia, makanan kesukaan saya martabak. Halo Gracia. Oke, sini udah kenal semua ya. Jadi harapannya tidak hanya kenal di sini aja. Nanti setelah sesi ini selesai juga teman-teman bisa saling akrab di luar seperti itu ya. Mungkin siapa tadi yang makanan favoritnya nasi goreng? Bakso. Oke, yang makanan favoritnya bakso? Jenny. Oke, bener. Kalau Naila makanan favoritnya apa? Mie ayam. Oke, kalau Gracia? Martabak. Oke, udah kenal semua ya. Nah, jadi setelah ini kita mau nyanyi dulu. Apakah teman-teman mau? Boleh. Oke, mungkin bisa Ibu contohkan terlebih dahulu. Nanti kita lakukan bareng-bareng gitu ya. Iya, Bu. Oke, ini seperti ini.
Saya siap sedia, suka rela terbuka, tugas kita semua untuk saling menjaga. Ayo kawan semua, katakan sejujurnya. Ayo, ayo jaga rahasia. Oke, bisa dicoba? Bisa, ya, ayo. 1, 2, 3. Saya siap sedia, sukarela terbuka, tugas kita semua untuk saling menjaga. Ayo kawan semua, katakan sejujurnya. Ayo, ayo, jaga rahasia. Oke. Nah, jadi dalam lirik tersebut sebenarnya ada maknanya nih teman-teman. Nanti selama sesi diskusi berlangsung, teman-teman bisa saling terbuka seperti itu, bebas untuk mengutarakan apa saja yang ingin teman-teman utarakan seperti itu. Kemudian teman-teman bisa saling jaga rahasia karena nanti kan ini permasalahan pribadi. Teman-teman cukup keep di sini aja, dalam forum ini saja, tidak usah menyebarluaskan seperti itu. Kemudian nanti ketika selama berdiskusi, ketika teman-teman ingin mengutarakan pendapatnya, bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nanti setelah Ibu persilakan untuk mengungkapkan, teman-teman bisa mengungkapkannya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan sesi kali ini? Siap. Oke. Namun sebelumnya kita sepakati waktunya dulu ya. Adakah yang mau mengusulkan? Mau berapa menit? Kalau 30 menit gimana? Kalau 30 menit. Yang lainnya? Ya, 30 menit. Kalau 25 gimana, Bu? Ada 5. Mungkin kita ambil cara terbanyak ya, 30 menit. Boleh. Atau 25 menit. Alasannya kenapa Mbak? 25 menit karena mau jajan, Bu. Oh, iya. Mungkin nanti 5 menitnya dipakai buat ini dulu ya sebentar. Iya, Nggak apa-apa. apa-apa. Oke. Gimana teman-teman, 30 menit? Ya, setuju. Oke. Oke. Sekarang kita langsung saja ya, karena teman-teman juga kemarin sudah mengisi formnya semua. Di sana juga sudah ada lembar persetujuan seperti itu. Berarti teman-teman sudah setuju semua untuk menghadiri pada layanan kali ini ya. Oke. Di sana Ibu melihat teman-teman ini memiliki permasalahan terkait kecemasan. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kecemasan yang dialami oleh teman-teman seperti itu. Mungkin bisa, siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Aku. Oke, silakan. Jadi di sini aku kan nih kelas 12 ya, Bu. Udah kelas 3 SMA. Nah, di sini takut mengenai masa depan, cemas mengenai masa depan, nanti mau kuliah di mana, terus kehidupannya setelah perkuliahan bagaimana, apakah nanti setelah lulus SMA ini mau bekerja atau kuliah atau nyambi kuliah sambil kerja. Itu yang paling bingung banget, cemas mengenai masa depan, Bu. Oke, berarti yang kecemasan yang dialami oleh Mbak Nela itu terkait kecemasan masa depan. Masih bingung gitu ya Mbak. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau ceritakan? Ya deh. Oke, silakan Mbak Grace. Gini Bu, saya kan udah kelas 12. Masa tiap kali presentasi saya masih grogi Bu, masih terbata-bata, masih kadang tuh sampai suara saya tuh gemeter Bu, gara-gara presentasi di depan gitu Bu. Saya pengen banget bisa public speaking kayak teman-teman saya yang lain, cuman apa ya Bu, saya nggak kayak gitu. Oke, baik. Berarti kecemasan yang dialami oleh Mbak Grace ini terkait kecemasan saat presentasi seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Jenny. Kalau aku kecemasan tentang ini sih, Bu, kayak lebih untuk menjalin hubungan sama seseorang sih, Bu. Soalnya dulu pas masa SMP apa ya, Bu, kayak kan masih cinta-cinta monyet dulu itu ini apa kayak ada trauma gitu, Bu, sama lelaki, Bu. Iya, jadi pas ini SMA kayak misalnya ada yang deketin itu takut, Bu. Oke, baik. Berarti kecemasan yang dialami oleh Mbak Jenny terkait trauma di masa lalu seperti itu. Oke, karena di sini teman-teman sudah saling menceritakan kecemasan yang dialami, mungkin ada yang mau mengusulkan nih permasalahan siapa yang kita bahas terlebih dahulu pada sesi kali ini. Mungkin
Kalau mengenai masa depan tuh belum terlalu urgent banget Bu. Karena yang lebih banyak menurutku presentasi sih. Oke, berarti dari Mbak Jenny dan Mbak Nela mengusulkan masalahnya Grace, Iya. presentasi. Oke, dari Grace sendiri gimana? Teman-teman mengusulkan bahwa permasalahan Grace yang dibahas pada sesi ini, apakah Grace bersedia atau mau mengusulkan teman yang lain? Ya nggak apa-apa. Oke. Oke, berarti kita sepakati ya bahwa kali ini kita akan membahas permasalahan dari Grace, yaitu kecemasan saat presentasi. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Grace permasalahan tersebut. Gimana ya Bu, saya tuh bingung Bu. Tiap kali mau maju ke depan itu saya tuh mesti takut, padahal kayak cuman maju ke depan doang. Saya sendiri juga bingung sama diri saya sendiri, kenapa ya kalau tiap kali mau maju ke depan nyampaikan pendapat gitu, saya tuh mesti tangan saya gemeter, goyang gitu. Terus kadang itu suara saya sampai gemeter juga, ikut gemeter. Terus kadang hilang-hilangan, terus nggak berani natap depan juga, saya selalu natap bawah gitu Ibu. Ya, berarti Mbak Grace tuh saat presentasi bahkan sampai gemetar gitu ya Mbak cemasnya. Oke, mungkin apakah ada hal lain yang menyebabkan Mbak Grace ya itu cemas saat presentasi? Gimana ya, saya cemas presentasi itu kayaknya gara-gara banyak orang juga kayaknya sih Bu. Karena kan saya nggak terbiasa sama tempat ramai, saya nggak suka tempat ramai soalnya sebenarnya Ibu. Oke, karena nggak suka tempat ramai. Oke, mungkin dari teman-teman adakah yang menanggapi atau adakah yang pernah mengalami permasalahan yang sama? Dari aku dulu ya. Kalau dari aku dulu pernah di SMP kayak gitu Bu. Dan alhamdulillah sekarang udah terbiasa. Oke, Kalau dari aku juga sama sih Bu, dulu pas SMP gitu sering gendut gitu Bu, cuma saat presentasi, tapi aku juga ya bisa untuk mengontrol diriku gitu. Oke, berarti dari teman-teman juga pernah mengalami permasalahan yang sama seperti Mbak Grace gitu ya. Mungkin dari Mbak Grace, apakah permasalahan ini baru terjadi saat ini atau sebelumnya sudah pernah mengalaminya? Saya mah kalau kayak gitu udah dari kelas 10 Bu, udah dari dulu banget, nggak akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini enggak. Enggak, maksudnya munculnya bukan pas akhir-akhir ini, dari pas kelas 10 gitu. Oh, berarti udah lama gitu ya Mbak? Iya. Oke, baik. Nah, dari permasalahan tersebut, apa sih yang Mbak Grace inginkan? Saya pengen presentasi di depan dengan suara saya yang lantang. Terus saya juga pengen berani buat natap-mata orang tiap kali saya presentasi di depan. Gitu Ibu. Oke, berarti Mbak Grace ada permasalahan ini ingin bisa presentasi di depan dan bisa dengan suara yang lantang seperti itu. Mungkin dari teman-teman adakah pendapat atau masukan untuk Mbak Grace terkait permasalahannya? Udah itu sih Bu, udah keren karena udah mau punya keinginan untuk keluar dari permasalahan yang seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Grace? Kalau dari aku solusinya mungkin ini sih, kayak Grace itu harus bisa tenang, terus juga mungkin ada solusi kayak atau sebelum presentasi itu menyampaikan dulu atau gimana gitu, ada cara untuk tersendiri untuk menyembuhkannya gitu dari Grace sendiri. Oke, namun untuk cara-caranya nanti bisa di-keep dulu, kita fokus ke apa yang diinginkan oleh Mbak Grace dulu seperti itu ya. Nah, menurut Mbak Grace sendiri, orang yang bisa presentasi dengan baik atau yang tidak cemas saat presentasi itu yang seperti apa Mbak? Yang kalau menurut saya tuh ya orang yang berani buat natap orang di depan umum gitu, terus yang berani
ngungkapin pendapatnya tanpa deg kayak saya, terus yang berani buat nggak terus-terusan natap lantai gitu. Jadi waktu presentasi itu cara ngomongnya tuh bagus, terus artikulasinya jelas, terus keren gitu cara nyampeinnya gitu. Oke, baik. Berarti menurut Mbak Grace itu orang yang mampu presentasi dengan baik itu yang berani untuk menatap mata orang, nggak nerdek, dan juga bisa tegas seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman untuk presentasi yang baik menurut teman-teman itu yang seperti apa? Dari aku ya Bu, presentasi yang baik itu presentasi yang bisa memahamkan teman-teman yang lain untuk atau artikulasinya jelas juga, tadi setuju, terus bisa menjawab atau mempresentasikannya dengan tenang. Kalau dari aku presentasi yang baik itu yang itu sih Bu, kayak sebelum kita presentasi kita harus menguasai materi yang akan disampaikan. Oke, berarti dari teman-teman sekalian intinya memandang orang yang mempresentasi dengan baik itu yang bisa tenang, kemudian memahami materi dan juga bisa mengungkapkan apa yang diungkapkan itu secara tegas gitu ya. Nah, dari Mbak Gracia sendiri, komitmen Mbak Gracia untuk keluar dari permasalahan ini tuh seberapa sih? Yang berbeda sih Bu, karena kan saya juga paham kalau misalnya public speaking itu kan bagus. Maksudnya setiap manusia itu paling nggak tuh berani buat ngomong di depan banyak orang gitu kan Bu. Oke, baik. Nah, ketika usaha tersebut bisa terlaksana, apa sih yang akan Mbak Gracia lakukan atau mungkin perasaan Mbak Gracia seperti apa? Boleh minta tolong dibagi. Ketika Mbak Gracia itu berhasil dari permasalahan ini, berhasil keluar dari permasalahan ini, perasaan Mbak Gracia itu bagaimana? Ya pasti senang lah Bu, saya pasti bakal bisa menjelaskan sesuatu hal ke orang lain tanpa merasa cemas lagi, tanpa merasa deg lagi, tanpa pikirin banyak hal gitu Bu. Oke, senang seperti itu ya. Kemudian usaha apa sih yang Mbak Gracia sudah lakukan selama ini? Kalau selama ini saya kalau tiap kali mau presentasi itu yang disarankan sama Jenny tuh yang makan permen saya nggak pernah gitu. Terus kalau misalnya mau presentasi juga saya berusaha buat memahami pelajarannya. Saya berusaha buat menghafalkan dan memahami pembelajarannya gitu. Anjir. Oke, dari apa yang sudah dilakukan, dampaknya itu apa? Kalau kadang tuh kalau misalnya saya belajar sebelum presentasi ya otomatis saya lebih punya persiapan, saya lebih tahu apa yang saya omongkan gitu. Jadi lebih nggak terbata-bata kayak sebelum saya kalau misalnya saya presentasi nggak ngafalin dulu, nggak belajar dulu gitu. Oke, baik. Berarti lebih bisa buat presentasinya seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ketika kan pernah mengalami hal yang sama, itu yang dilakukan teman-teman itu apa? Kalau dari aku sih itu Bu, betul menyiapkan karet, terus kadang aku juga ini Bu dengerin musik dulu gitu, musik yang aku suka buat nenangin diri dulu gitu Bu. Iya. Jadi Mbaknya? Kalau dari aku sendiri itu yang pertama itu minta restu ke orang tua tuh. Kalau ngomong, Bu, aku habis ini mau presentasi, minta doanya gitu. Terus selanjutnya lebih ke merenung, melafalkan dan bahan presentasi itu ya udah 1 jam atau 2 jam sebelum presentasi direnungi lagi. Oke, baik. Apakah cara-cara yang Mbak lakukan itu efektif?
Kalau dari aku sendiri efektif sih Bu. Iya. Kalau dari aku juga sendiri efektif karena balik lagi ridho orang tua itu ridho Allah seperti itu sih. Oke, baik. Dari cara yang Mbak Grace lakukan tadi, apakah sudah efektif atau? Ya belum, saya kan masih mengerucut gitu. Oke, mungkin dari yang teman-teman sudah sebutkan tadi, mungkin bisa menjadi alternatif Mbak Grace juga. Mungkin apa sih yang Mbak Grace akan lakukan selanjutnya? Mungkin saya bakal nyoba buat minta restu ke orang tua saya dulu. Karena kan iya benar itu, kalau dikit-dikit saya belum pernah ngelakuin itu. Terus habis itu saya bakal nyoba buat merenung sambil mungkin dengerin musik gitu. Oke, rencana mau dimulai kapan nih Mbak? Karena besok ada presentasi, saya coba besok belum presentasi gitu. Sebelum presentasi. Oke, baik. Dari teman-teman, mungkin apakah ada masukan atau saran untuk Mbak Grace, khususnya terkait minta restu orang tua gimana? Pastinya kalau minta restu orang tua kan pasti kita bilang tujuan kita apa, terus kita juga bilang keperluannya apa, dan ya intinya minta dilancarkan selalu gitu. Terus kalau bisa itu via telepon atau via langsung lah ceritanya. Walaupun kita jauh sama orang tua karena merantau atau kita hidup bersama orang tua, ya mungkin pas pamitan bisa langsung ngucap kalau Bu hari ini atau Bapak hari ini aku mau presentasi, mohon doanya. Tapi kalau semisal di sini merantau bisa by telepon sebelum berangkat gitu. Oke, terima kasih Mbak Naila. Gimana Mbak Gracia, apakah sudah menemukan cara yang akan dilakukan seperti untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya? Mungkin selain yang disebutkan tadi, apakah ada cara yang ingin dilakukan lagi? Mungkin saya bakal mempersiapkan hafalan saya jauh-jauh hari sebelum presentasi, atau itu merenung dulu kali ya. Selain itu kayaknya, soalnya saya belum pernah kayak gitu ya Bu. Oke, berarti mungkin untuk yang paling bisa dilakukan yang minta restu terlebih dahulu itu ya akan dicoba mulai besok gitu. Kayak semoga niat baiknya Mbak Grace bisa tercapai seperti itu ya. Mungkin dari kegiatan hari ini pemahaman baru apa sih yang teman-teman bisa dapatkan? Dari mana dulu Bu? Bebas, siapa yang mau mengatakan? Dari aku ya. Kalau dari aku ternyata permasalahan public speaking ini ternyata masih dialami oleh teman-teman itu. Tak kira hanya dulu di masa SMP, ternyata di masa SMA pun masih ada yang belum menguasai seperti itu, dan ternyata ya itu disadari bersama kalau itu perlu dan penting untuk masa depan nanti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Naila. Mungkin yang lain ada atau sudah cukup? Dari aku sih ini dapat pemahaman baru kalau emang public speaking itu emang sepenting itu gitu Bu, untuk kedepannya. Kayak yang dibilang Mbak Naila tadi. Oke. Kalau saya ya sekarang baru terpikirkan bahwa ada cara-cara lain yang bisa membantu saya buat menghilangkan dedek, terus habis itu nervous, kecemasan yang lainnya kalau misalnya mau presentasi. Oke, berarti jadi tahu cara-cara untuk mengatasi permasalahan yang dialami seperti itu ya. Kemudian perasaannya seperti apa teman-teman selama sesi diskusi? Kayak Lebih lega Bu. Ya, Senang Bu. senang karena bisa ketemu teman-teman yang di luar kelas gitu ya. Oke, untuk rencana selanjutnya nih setelah sesi ini apa yang akan dilakukan?
Mungkin dari Gracia yang akan melakukan. Mungkin saya akan mencoba cara-cara baru yang tadi telah disebutkan. Jadi saya membuktikan sendiri bahwa saya bisa melakukan public speaking, saya bisa melakukan presentasi dengan cara-cara baru. Oke, akan mencoba cara-cara yang disarankan oleh teman-teman seperti itu. Oke, yang lain? Mau mencoba untuk presentasi dengan mendengarkan musik terlebih dahulu, karena itu ternyata bisa ya, ada orang yang kayak gitu loh. Oke, mau mencoba ya Mbak? Iya, kalau dari aku sih keburu yang betul minta restu orang tua terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mungkin satu lagi nih, adakah yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan hari ini? Saya Bu, Oke, silakan. mungkin ini Bu kesimpulannya, kan memang public speaking itu sepenting itu untuk nanti masa depan dan juga untuk mengatasi kecemasan dari saat kita presentasi. Itu ada cara-cara baru dengan meminta restu orang tua, terus dengan dari saya sendiri itu dengan mendengarkan musik begitu Bu, atau dari Grace tadi katanya maunya permen karet 2 hulu gitu. Oke, terima kasih Mbak Jenny yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Mungkin karena waktunya sudah hampir 30 menit, sebagaimana kita tadi menyepakati untuk sesi kali ini dilaksanakan selama 30 menit, kita mungkin bisa akhiri terlebih dahulu ya sesi kali ini. Mungkin sekiranya nanti ada sesuatu yang masih ingin didiskusikan, kita bisa merencanakannya via WhatsApp seperti itu. Namun nanti setelah sesi ini Ibu minta tolong teman-teman untuk mengisi di form evaluasi. Nanti Ibu akan share ke Mbak Grace ya, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, namun karena tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Adakah yang mau membantu Ibu untuk menutup kegiatan hari ini? Menutup forum diskusi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dan doa. Doa selesai. Terima kasih kepada Mbak Grace yang sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.